فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, menganugerahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar dalam kondisi apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan baru, bab baru, yaitu tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Itu yang akan kita bahas sekarang. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pembahasan yang akan kita bahas, mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan doa. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang mempunyai martabat, makhluk yang mempunyai akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Maka dari itu kita harus jaga martabat kita, kita harus jaga kehormatan kita. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang hina. Di antaranya kita harus jaga kehormatan kita, kita harus jaga martabat kita dari perbuatan zina. Kenapa? Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, merupakan perbuatan yang hina, yang tercela. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi poin inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu menjaga martabat manusia, menjaga kehormatan manusia dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas di sini? Yaitu pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan atau norma-norma agama dan juga norma-norma susila. Sebab apa? Sebab salah satu dari dampak negatif pergaulan bebas yaitu perilaku yang sangat tercela, perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yaitu perbuatan zina. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perbuatan zina. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian zina, definisi zina. Apa yang dimaksud dengan zina? Apa yang dimaksud dengan perbuatan zina? Zina diambil dari bahasa Arab yang diambil diserap dari kata zana yazni, yang berarti hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa didasari dengan pernikahan yang sah menurut syariat dan dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh, sudah dewasa. Pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan hukum perbuatan zina. Apa hukum dari perbuatan zina? Terkait hal ini, semua ulama sepakat bahwasanya hukum perbuatan zina itu haram. Ya, sebab apa? Sebab perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat hina. Bahkan perbuatan zina ini dianggap sebagai puncaknya keharaman. Sebab apa? Sebab perbuatan zina dikategorikan sebagai salah satu dosa besar.
Dan pembahasan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kategori zina. Zina dibagi dua kategori. Ada yang namanya zina muhsan dan ada yang namanya zina ghair muhsan. Pembagian ini didasarkan pada orang yang berbuatnya, orang yang melakukan perbuatan zina. Sebab apa? Sebab nanti berdampak pada hukumannya. Antara zina muhsan dan zina ghair muhsan itu berbeda hukumannya. Lalu apa yang dimaksud dengan zina muhsan dan zina ghair muhsan? Pertama, yang dimaksud dengan zina muhsan yaitu penzina atau orang yang berbuat zina, orangnya dewasa, baligh, ya, kemudian berakal, artinya tidak gila, ya, berarti waras, dan orangnya merdeka, artinya orang yang bebas, bukan budak, bukan hamba sahaya, dan juga sudah menikah, ya, artinya apabila ada orang yang sudah menikah, ya, orangnya dewasa, ya, kemudian waras, tidak gila, dan orang yang bebas, bukan budak, bukan hamba sahaya, kemudian melakukan perselingkuhan dengan orang lain, melakukan kumpul kebo dengan orang lain, maka ini dikategorikan sebagai zina muhsan namanya. Dan yang kedua yaitu zina ghair muhsan. Apa yang dimaksud dengan zina ghair muhsan? Yaitu penzina atau orang yang berbuat zina, orang yang sudah dewasa, baligh, dan orang yang berakal, artinya waras, tidak gila, dan orangnya bebas, merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak, ya, tapi orangnya belum pernah menikah, ya, belum pernah menikah secara sah, secara syariat, ya, maka kategori zinanya zina ghair muhsan, ya. Sebab apa? Sebab orang yang melakukannya masih lajang, belum menikah. Pembahasan yang keempat yaitu berkaitan dengan hukuman orang yang berbuat zina, hukuman bagi penzina, ya. Karena perbuatan zina adalah perbuatan kriminal, perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, maka ada sanksi, ada hukumannya bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang berbuatnya, ya. Hukuman bagi orang yang berbuat zina, hukuman bagi penzina itu dibagi dua sesuai dengan pembagian atau sesuai dengan kategori perbuatan zina, orang yang berbuat zinanya, apakah itu zina muhsan ataupun zina ghair muhsan. Yang pertama, hukuman bagi penzina yaitu dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. Kemudian setelah dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan ke tempat yang sangat jauh, dibuang ke tempat yang sangat jauh selama 1 tahun. Dan ini hukuman bagi penzina ghair muhsan, ya, bagi penzina ghair muhsan, yaitu orang yang sudah baligh, berakal, kemudian juga merdeka, bukan orang bebas, bukan budak, bukan hamba sahaya, dan belum pernah menikah. Nah, ini kategori zina ghair muhsan, dan seperti itulah hukumannya. Dan yang kedua, hukuman bagi penzina, hukuman bagi orang yang berbuat zina yaitu dirajam sampai meninggal, yaitu dilempar dengan batu yang sedang sampai meninggal. Nah, ini hukuman yang kedua ini yaitu bagi penzina muhsan, yaitu orang yang sudah dewasa, ya, kemudian juga berakal, tidak gila, dan orangnya orang bebas, orang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak, dan pernah menikah sebelumnya, ya, pernah menikah, kemudian melakukan perselingkuhan atau melakukan kumpul kebo dengan orang lain, maka bagi penzina muhsan ini hukumannya seperti itu. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pada prakteknya, untuk mengaplikasikan hukuman bagi penzina semacam ini, ya, maka tidak boleh kita serta-merta secara individu melakukan hukuman semacam ini, sebab harus melibatkan pemerintah, harus dari pihak pemerintah yang mengeksekusi hukuman semacam ini. Karena di negara kita tidak menerapkan hukuman semacam ini, maka ketika kita mendapati atau menemukan orang yang berbuat zina, maka tidak boleh serta-merta secara individu kita lakukan hukuman semacam ini pada mereka. Akan tetapi meskipun di negara kita hukuman semacam ini tidak diterapkan, tapi hati-hati, ya. Seandainya, ya, naudzubillah min dzalik, apabila ada orang yang berbuat zina kemudian tidak dihukum secara syar'i di dunia, maka di akhirat kelak akan dihukum, ya, sangat pedih, sangat berat. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.